Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Net. Sehat-sehat kina semua. Tetap dijaga protokol kesehatan nah. Saya Aco Dan saya Cece. Kami kembali di program kesayangan kita bersama, Lingkar Kreatif. Aco, mau ajak ki belajar tentang terumbu karang? Deh, kerennya Mi itu Cece. Memang lama sekali Mi mau Kak tok banyak tentang terumbu karang. Siap-siap Maki Paleng. Kali ini kita belajarnya di Kabupaten Bone. Wah, cukup jauh ya. Siap. Pemirsa, pasti tak asing dengan terumbu karang. Sebuah ekosistem karang berbagai jenis di dalam laut yang menawarkan sensasi keindahan dan petualangan. Yup, sayang keindahan ini tak sepenuhnya bisa terjaga. Karena tak sedikit terumbu karang di perairan Indonesia mengalami kerusakan bahkan hancur karena berbagai faktor. Padahal 2/3 luas wilayah negara Indonesia adalah lautan loh pemirsa. Itu artinya lautan tersebut merupakan kawasan dengan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dengan ratusan spesies karang yang menyertainya. Dari 2/3 luas wilayah lautan ini terdapat 2,5 juta hektar adalah terumbu karang. Hanya 6% kondisinya sangat baik, 23% kondisinya baik, 35% kondisinya cukup baik, dan 35% kondisinya buruk. Kondisi kerusakan terumbu karang juga terjadi di perairan Teluk Bone, sepanjang Kabupaten Bone hingga perairan kabupaten tetangganya di Kabupaten Sinjai. Ekosistem rusaknya begitu besar. Hal ini berdasarkan kajian dan penelitian Tim Penyelamat Terumbu Karang Politeknik Kelautan dan Perikanan atau PKP Bone, Sulawesi Selatan. Ditemui di kampus PKP beberapa waktu lalu, dosen Prodi Teknik dan Kelautan PKP Bone, Awaludin Api MSc TPI, dan timnya mengungkapkan bahwa kerusakan tersebut sangat memprihatinkan dan perlu mendapat perhatian serius untuk merehabilitasi kerusakan ini. Berdasarkan data pengamatan yang menggunakan metode PIT menunjukkan bahwa terdapat hamparan karang yang sudah mati, karang mati yang telah ditumbuhi alga, dan batang karang dengan presentasi antara 58% hingga 94%. Wow! Kalau di Bone ini, andai kan kami hadir 10 tahun yang lalu, ya Pak Ego ya, kalau 10 tahun lalu kita hadir di sini, itu kita masih bisa banyak bisa kita selamatkan. Kalau mengatakan rusak, ya kita tidak bisa secara serta-merta mengatakan yang rusak ini siapa atau bagaimana rusaknya. Yang pasti kedatangan kami di bawah melihat itu kondisi sudah sangat memprihatinkan. Menurutnya ada dua penyebab kerusakan terumbu karang ini. Satu akibat tekanan manusia dan kedua adalah penyebab alami. Tindakan manusia dalam merusak ekosistem terumbu karang lebih dominan ketimbang penyebab alami, seperti menangkap ikan dengan tidak ramah lingkungan, menggunakan bom potasium, pembuangan limbah industri yang merusak sedimentasi, eksploitasi sumber daya laut yang berlebihan, dan penambangan karang untuk kebutuhan bangunan. Karena itu, tim PKP bersama dengan berbagai pihak, termasuk melibatkan masyarakat pesisir, melakukan rehabilitasi terumbu karang dengan sistem transplantasi. Mengambil suatu inisiatif, apa yang bisa kami lakukan untuk mereka mengembalikan ini ekosistem. Salah satu metode yang kita lakukan adalah dengan cara transplantasi. Dengan transplantasi saat ini, kita berupaya bagaimana bisa menumbuhkan bibit karang yang kita pindahkan, dan tentunya yang masih ada di sekitar wilayah di mana yang rusak tadi. Namun apa yang kami lakukan ini sudah dari 2018 kami bersama ada dari CPDECO mencoba mengeksplor Teluk Bone ini, terutama yang ada di Kabupaten Bone. Nah, setelah itu kami lanjutkan kembali melakukan metode transplantasi di tahun 2018 ya 2018 masih di tahun yang sama, dan itu merupakan penelitian kami. Nah, kemudian di tahun berikutnya 2019 kami lakukan kembali
dengan menggunakan metode yang berbeda. Ada 3 metode. Pertama itu kita pergunakan gantung, kemudian meja, kemudian spider. Mereka sudah bergerak merehabilitasi terumbu karang sejak tahun 2018 dengan cara transplantasi. Selanjutnya di tahun 2019 juga melakukan hal serupa dan mengembangkan teknik merehabilitasi terumbu karang dengan 3 metode lainnya, yakni metode gantung, di mana bibit karang digantung menggunakan pelampung, tiang, dan pemberat. Kedua, metode meja menggunakan rak, lalu karang tersebut didudukkan di atas rak dengan cara diikat. Dan metode ketiga adalah spider, di mana rangka jaring laba-laba ditanami karang. Dari beberapa metode merehabilitasi karang ini, hanya teknik rangka jaring laba-laba lah yang paling efektif untuk kondisi perairan di Teluk Bone. Pasalnya arus yang tinggi lebih mudah diatasi dengan metode rangka jaring laba-laba. Selanjutnya di tahun 2020, penggunaan metode spider terus dimasifkan hingga kedalaman laut mencapai 9 meter. Manfaat dari transplantasi terumbu karang, salah satunya adalah mengembalikan ekosistem yang ada di perairan sehingga terjaga ekosistem tersebut keberlanjutannya. Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone, Dr. Anda Ani Leilani MSc mengungkapkan, keberlanjutan habitat terumbu karang sangat penting untuk dijaga, karena terumbu karang merupakan surga di Teluk Bone, di mana pemanfaatannya tidak terbatas pada terumbu karang saja, juga berhubungan sumber daya lain seperti ikan dan biota asosiasi lainnya.